Idealnya, MPR dikembalikan jadi lembaga tertinggi negara. Perubahan kedudukan dan fungsi MPR menyisakan persoalan. Dalam pidato pengantarnya di sidang tahunan MPR, Ketua MPR Bambang Susatyo menyampaikan agar MPR dikembalikan jadi lembaga tertinggi negara. Bambang Susatyo, Ketua MPR, mengusulkan agar MPR kembali diangkat sebagai lembaga tertinggi negara. Dewan Perwakilan Daerah telah mendukung usulan mengembalikan kedudukan MPR seperti pada masa Orde Baru. Hal itu disampaikan Bambang saat menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Setelah 25 tahun memasuki era reformasi, saatnya merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara. Sebab reformasi 1998 telah melahirkan perubahan Undang-Undang Dasar yang sekian lama dianggap tabu untuk diubah. Hadir dalam sidang tahunan MPR tersebut antara lain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzahas, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Selain itu ada juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti, serta anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Turut hadir sejumlah ketua umum parpol, diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Saihu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Bambang menata kembali kedudukan, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada sekaligus menciptakan lembaga-lembaga negara baru. Reorganisasi tersebut salah satunya terjadi ketika MPR yang tadinya merupakan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Oleh karena itu, MPR bukan lagi satu-satunya lembaga penegak kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan kedudukan dan fungsi MPR menurut Bambang terus menimbulkan persoalan. Salah satunya terkait penundaan pemilu karena kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, perang, pemberontakan, pandemi, dan keadaan darurat negara. Pemilu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga menyebabkan kekosongan presiden dan wakil presiden. Dalam keadaan demikian timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum? Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis, ujar Bambang. Menurut Bambang, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, permasalahan tersebut belum ada solusi konstitusional. Sebab sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih bisa mengeluarkan berbagai ketentuan peraturan untuk mengisi kekosongan regulasi dalam konstitusi. Namun wewenang ini tidak ada lagi setelah amandemen. MPR dapat dikaitkan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau peraturan perundang-undangan
berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kewenangan ini adalah untuk menangani akibat-akibat dari keadaan kahar, force majeure, fiskal atau politik yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan secara wajar. Idealnya, memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri saat hari jadi ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu, katanya. Bambang menilai sudah saatnya memikirkan adanya peta jalan jangka panjang yang jelas untuk menuntun arah bangsa di sisi lain. Sebab Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, dan berorientasi pada hasil. Perencanaan yang menjadi acuan dari suatu periode pemerintah ke periode pemerintah lainnya, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia menilai masyarakat harus mempertimbangkan pentingnya pokok-pokok haluan negara (PPHN) sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menyelesaikan permasalahan negara. Pembahasan PPHN sebaiknya dilakukan setelah pemilu 2024 agar mempunyai waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat, ujarnya. Lanyala Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan DPD mendukung gagasan pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dukungan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna DPD pada 14 Juli 2023. Garis besar usulan negara untuk memperkuat sistem kelembagaan negara terdiri dari 5 poin besar. Pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan, yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan, katanya. DPD mengusulkan agar membuka peluang adanya anggota DPR yang berasal dari peserta pemilu, unsur perseorangan atau non-partisan, selain dari anggota partai politik. Calon perseorangan. Lebih lanjut, selain anggota partai politik, DPD mengusulkan untuk membuka peluang bagi anggota DPR yang merupakan peserta pemilu perseorangan atau non-partisan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan proses pembentukan undang-undang DPR dan Presiden tidak hanya didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik. Perwakilan komunitas non-partai harus berpartisipasi dalam diskusi penuh mengenai undang-undang tersebut. Kemudian, alih-alih diangkat oleh Presiden, seperti pada masa Orde Baru, delegasi daerah dan delegasi kelompok diisi melalui mekanisme bottom-up. Komposisi utusan daerah mengacu pada kesejarahan wilayah yang berbasis negara-negara lama. Sedangkan delegasi kelompok dipilih dari kalangan komunitas dan organisasi profesi. Sebagai bagian dari partisipasi penuh masyarakat, delegasi daerah dan kelompok diberi kewenangan memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang disusun DPR bekerja sama dengan Presiden. Terakhir, tugas, peran, dan fungsi lembaga-lembaga negara yang terbentuk pada era reformasi harus benar-benar ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur negara. Dengan demikian, kita kembali kepada Pancasila seutuhnya, dan sekaligus kita akan bersatu dalam tekad bersama dalam semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Idealnya memang MPR
Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada hari jadi ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu.